Kasian banget sama Mutiara. Mutiara lagi-lagi diganggu, lagi-lagi diganggu. Ketika asik-asiknya lagi jualan, teman-temannya bersama dengan Alia, gerobaknya harus dijatuhkan ke sebuah jurang yang cukup dalam dan akhirnya pun juga rusak. Kenzo pun juga sedih banget ya. Apalagi Kenzo udah sengaja ngebeliin ini tuh ya buat apa? Supaya Mutiara ini semangat jualannya dan nggak capek. Kalau harus ngegendong-gendong ice cooler kan berat ya teman-teman. Emang ya semua ini tuh Sandra tuh emang nggak pernah bisa diam gitu. Awalnya kita bakal mengira omanya Alia. Omanya Alia memang bakal ganggu karena Alia tuh bersama dengan Mutiara dan lain sebagainya macamnya. Tapi nggak sejahat itu kalau Oma Alia. Oma Alia tuh ya cuman nenek-nenek yang umurnya udah tua, yang pengen cucunya tuh nerusin usahanya aja, nggak pengen yang lain gitu, nggak mau berbuat jahat teman-teman. Nah, semua itu gara-gara Sandra. Lagi Sandra. 2 hari nggak muncul, sekalinya muncul pun juga bikin masalah. Tentu aja ini kan bikin Kenzo marah teman-teman. Kenzo marah karena apa? Karena itu adalah hasil dari yang sudah ia belikan buat Mutiara. Tujuan Kenzo kan ngebeliin semua itu supaya Mutiara tuh bisa bener-bener apa ya? Bisa benar-benar berjualan dengan tenang, usaha dengan sangat baik, usaha dengan jiwa yang tenang dan lain sebagainya macamnya, biar nggak ada lagi yang bikin Mutiara pun juga susah gitu loh. Tapi ini tuh kayak bener-bener disusah-susahin, dibikin pusing, dibikin begini, dibikin begitu, yang pada akhirnya malah membuat apa ya? Malah membuat Mutiara pun juga sedih, kasihan. Alia pun juga bener-bener sedih dan lain sebagainya macamnya. Ya karena akhirnya gerobaknya harus rusak. Dan ini yang bener-bener bikin Kenzo, Mutiara tuh juga kesal banget. Sandra nih asli deh ya, kayak bener-bener nggak bisa diem banget gitu loh. Maksudnya untuk apa gitu loh. Udah tahu Kenzo tuh nggak akan pernah mau sama Sandra, nggak akan pernah suka sama Sandra, tapi diganggu seperti ini. Nah Kenzo kan kesal teman-teman karena masalahnya begini, bisa aja rodanya dibeliin lagi, cuma kan kalau Kenzo beliin lagi nih buat Mutiara dan misalnya beli atas nama Kenzo, kan Mutiara ini belum tentu mau nerima. Masalahnya keras kepala. Iya kan? Makanya Kenzo sampai bilang kalau ini tuh pemberiannya Ivan, dan Ivan tuh bantuin Kenzo karena tahu kalau ini terimaan dari si Kenzo, Mutiara nggak mau terima. Udah tahu susah-susah buat nyakinin Mutiara, tapi dirusak begini aja. Alhasil ini bikin Kenzo pun juga marah. Kenzo benar-benar kesel, Kenzo benar-benar muak, benar-benar capek karena ngelihat bagaimana Sandra yang kayak nggak bisa diem banget ya, selalu bikin masalah, selalu bikin ulah yang bikin pusing banget. Padahal kalau dipikir-pikir, Mutiara kan nggak pernah sama sekali jahat gitu loh. Tapi jujur aja, gara-gara momen ini, gara-gara hal ini yang nanti pada akhirnya bakal membuat Mutiara pun juga ngamuk. Mutiara pun juga walaupun sebaik-baiknya Mutiara ya, tetap aja kalau urusannya dengan bisnis dan usaha tuh pasti bakal marah lah. Dan ini tuh udah apa ya, kayak bikin Mutiara pun juga sedih teman-teman. Karena gimana nggak sedih, lagi usaha, kerjaan nggak punya, serba nggak punya, sekarang harus begini harus begitu. Ini yang pada akhirnya bikin situasi pun juga nggak bagus. Belum lagi Kenzo yang kabarnya bakal dijodohin sama Alia, memang bakal ditolak sama Kenzo aja, tapi kan tetap bikin gak nyaman juga. Ini yang pada akhirnya bikin situasi pun juga gak bagus, bikin situasi pun juga gak enak, dan bikin semuanya pun juga makin gak nyaman. Makanya di momen ini tuh Mutiara tuh bener-bener kayak gimana caranya supaya bikin apa ya, bikin suasana, bikin semuanya tuh pengen tenang-tenang aja. Karena Alianya pun juga ngebantu Mutiara, nggak pengen rebut Kenzo dan lain sebagainya macamnya gitu teman-teman. Ini kan sesuatu yang indah, tapi kita semua tahu ketika semua berjalan dengan baik di sebuah sinetron atau cerita, pasti bakal diganggu terus. Dan inilah yang terjadi. Sedih sih karena Mutiara tuh lagi senang-senangnya banget buat berjualan, lagi happy-happynya banget, lagi ceria-cerianya banget, lagi senang-senangnya banget, tapi harus mendapatkan ya perilaku seperti ini. Tentu kan sedih ya. Sedih, ngerasa bersalah, pokoknya semua bercampur aduk. Ngerasa bersalah karena gimana ya bayar utangnya Bu Rianti gitu loh. Walaupun Rianti tuh udah bilang gak mau ya teman-teman nerima uangnya, tapi kan tetap Mutiara nih keras kepala banget gitu loh. Sama kayak Aurel, sama kayak Rianti, gak mau banget gitu loh. Makanya ya udah,
Ini tuh bikin Mutiara sedih akan hal itu. Tapi Kenzo pun akhirnya berusaha untuk menenangkan Mutiara. Kenzo pun juga berusaha untuk bikin Mutiara tenang supaya jangan terfokus sama Sandranya. Biar Sandra menjadi urusan dari Kenzo itu sendiri. Ya memang di momen itu Kenzo pun juga kesel. Tapi ya pada akhirnya Kenzo pun juga hanya bisa menenangkan Mutiara sambil mencari keberadaan Sandra, teman-teman. Sementara Kenzo tenangin dulu hatinya Mutiara. Udah, nggak apa-apa, nanti kita beli lagi aja. Nggak bisa, Mas, saya nggak mau nerima bantuan dari Mas Kenzo. Terus Kenzo coba jelasin lagi sama Mutiara, ya nggak apa-apa, ini kan buat usaha juga, nanti keuntungannya bagi dua aja. Kalau saking Kenzo nih supaya nanti Kenzo beliin lagi, biar Mutiara tuh mau nerima, teman-teman. Terus Alia pun juga bilang, udahlah Mu, terima aja, nggak apa-apa, kali ini musibah. Terus secara perlahan Mutiara pun juga mau. Tapi tentu aja hati Kenzo, jiwa Kenzo tuh bener-bener membara karena ya marah, teman-teman. Maksudnya kalau emang Sandra ini gak suka sama Mutiara, cukup bilang gak suka aja. Cukup bilang kalau Sandra ini bener-bener gak suka. Jangan sampai datang bikin masalah, ganggu dan lain sebagainya macamnya, yang hanya cuman bikin Kenzo dan juga Mutiara ini tuh kesusahan gitu loh. Karena kan sekarang Mutiara ini lagi happy-happynya dia, lagi seneng-senengnya, lagi semangat-semangatnya untuk membangun usaha kopi docinnya. Tapi kalau diganggu kayak begini kan kasihan. Makanya begitu Kenzo ketemu sama Sandra, wah langsung ngamuk. Bahkan Kenzo kita semua tahu yang gak pernah nampar Sandra aja, kemungkinan besar bakal melakukan hal tersebut kepada Sandra. Kenapa? Karena muak, teman-teman. Orang tuh kalau udah capek diganggu terus, udah emosinya tuh udah bisa berkali-kali lipat. Makanya kan orang kalau biasanya diam, nggak pernah ngelawan ketika diganggu tuh bukan nggak berani, tapi karena kayak males ngadepinnya dan kayak ngumpulin dendam aja. Sama aja kayak Kenzo Mutiara. Karena selama ini selalu diganggu sama Sandra, diganggu lagi, diganggu terus, diganggu lagi. Pada akhirnya numpukan semua kemarahan ini dan akhirnya udah menampar Sandra. Dan Sandra ini bener-bener deh asli ya, kayak kurang kerjaan banget gitu loh. Awalnya ya ini pun juga sebetulnya bakal berlangsung terus ya, karena ya ini pun juga nanti bakal ada salah satu andilnya dari omanya Alia lah, teman-teman. Ya walaupun baik, tapi kan oma ini tetap pengen Alia pulang. Jadi ya kita nggak pernah tahu lah apa yang bakal terjadi ke depannya. Tapi yang jelas untuk saat ini Sandra pelakunya. Emang bener-bener Sandra sih, nggak bisa diem banget, nggak bisa apa ya, kayak nggak bisa diem aja gitu loh. Bener-bener aneh gitu ngeliat kelakuan Sandra yang selalu ganggu, selalu nggak jelas, selalu bikin masalah, selalu bikin ulah. Tapi itulah, mudah-mudahan aja Sandra pun juga bisa sedikit kena batunya, dan pada akhirnya bisa kena karmanya. Dan Kenzo pun juga bisa ngasih pelajaran yang sangat-sangat luar biasa kepada Sandra, supaya Sandra pun juga nggak kurang ajar. Kurang lebih seperti itu. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.